Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, Shalom. Kita boleh bersyukur dan berterima kasih atas kuasa Tuhan, atas kasih Tuhan, karena Tuhan itu pengasih dan pengampun. Kasih-Nya yang besar ialah kesetiaannya menyertai kita di dalam ketidaksetiaan kita. Mari saudara-saudaraku, datanglah kepadanya dan nyatakanlah keinginanmu kepadanya. Kita datang ke hadirat-Nya dengan memuliakan nama-Nya. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 260 bait 1. Ibu, Bapak, Saudara, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, Allah Khalik langit dan bumi. Sungguh satu kesukacitaan bagi kami anak-anak-Mu, di mana hingga malam hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk boleh hadir di tempat ini, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun di dalam ibadah keluarga malam hari ini, kami dibatasi oleh jarak, dibatasi oleh jumlah, karena adanya penyebaran virus pandemi COVID-19. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan yang berkeyakinan kepada Yesus Kristus, bahwa bagi Allah tidak dapat dibatasi dalam ruang dan waktu. Sehingga sampai dengan saat ini, Tuhan masih berkenan untuk ada dan berada bersama kami. Oleh karena itu, Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Baik kami yang ada di tempat ini, baik keluarga kami ada di rumah masing-masing keluarga, Tuhan berkati. Sehingga ibadah ini boleh membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bermazmur. Kita membaca kitab Mazmur 150 bait ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca secara berbalasan. Demikian firman Tuhan. Haleluya,
Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, disilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 53. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa merindukan sapaan kebenaran firman Tuhan boleh hadir di tengah-tengah hidup dan keluarga kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, biarlah dalam pembacaan firman pada malam hari ini, kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga firman Tuhan boleh sungguh meneguhkan, menguatkan, dan memberkati hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang berdiri. Kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konon pernah diadakan sebuah survei di Amerika dengan satu pertanyaan
yang kalau mereka punya kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan kepada Tuhan, pertanyaan apakah yang mereka mau tanyakan? Lalu, jawaban yang paling banyak dari survei itu adalah pertanyaan, mengapa ada penderitaan di dunia ini? Itu yang paling banyak orang ingin tanyakan kepada Tuhan. Mengapa ada penderitaan di dunia ini? Saya pikir hasil survei ini hendak ingatkan kita betapa kadang memang sukar untuk memahami yang namanya penderitaan. Apalagi kalau kita perhatikan kehidupan kita manusia ini, dari kehidupan satu keluarga ke keluarga yang lain, satu peristiwa ke peristiwa yang lain, kadang-kadang kalau kita melihat manusia menderita, susah, bergumul, kadang-kadang memang tidak terpahami. Bahkan kadang-kadang penderitaan itu seperti misteri bagi kita, tidak terpecahkan. Kenapa terjadi? Untuk apa terjadi? Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika penderitaan sukar dipahami, maka menimbulkan banyak pertanyaan dalam hidup manusia. Kenapa? Mengapa? Bahkan kadang-kadang orang sampai pada titik dan mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Tuhan gak adil. Atau orang lalu bilang, di mana keadilan Tuhan dalam penderitaan ini? Sehingga pertanyaan klasik yang sering muncul di tengah-tengah penderitaan manusia yang sukar dipahami adalah, mengapa Allah membiarkan penderitaan ini terjadi? Mengapa saya harus mengalaminya? Saya ini loh sudah rajin berdoa, saya ini rajin pelayanan, saya ini loh selalu berusaha membantu orang lain, tapi kenapa saya menderita? Salah saya apa? Kadang-kadang kita dengar orang mengatakan demikian ketika mengalami penderitaan yang hebat dalam kehidupannya. Nah memang Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan yang namanya penderitaan, lalu yang muncul dalam pikiran kita adalah teodisi. Apa itu? Yaitu bagaimana kita memahami yang namanya keadilan dan kebenaran Allah. Khususnya ketika penderitaan dan kejahatan terjadi di dunia ini, yang muncul dalam pikiran kita adalah, apakah Allah tetap bisa dipercayai sebagai Allah yang baik dan berdaulat? Jika Allah Maha Kuasa, jika Dia Allah yang Maha Baik, mengapa kejahatan dan penderitaan terjadi? Dan ini argumen banyak ateis untuk mengatakan bahwa Tuhan gak ada kok. Sehingga mereka sering bilang begini, kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa banyak penderitaan? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa begitu banyak kejahatan? Jadi kesimpulannya akhirnya, kalau kejahatan banyak, penderitaan merajalela, berarti Tuhan gak ada. Kelompok ateis ada dalam kesimpulan itu. Mereka nggak melihat Tuhan di tengah banyak penderitaan yang ada di dunia ini. Nah lalu Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, bagaimana kita menanggapi argumentasi ini? Khususnya saat ini ketika kita berhadapan dengan yang namanya pandemi, udah lebih dari 1,5 tahun. Saya pikir inilah masa, inilah tahun-tahun di mana kita melihat begitu banyak air mata dan penderitaan. Begitu banyak kesusahan. Bahkan kadang-kadang kita menyaksikan yang namanya kepedihan di atas kepedihan. Ada begitu banyak keluarga yang mengalaminya saat ini. Sehingga barangkali ada banyak pertanyaan yang muncul di tengah-tengah penderitaan ini, yang mengajukan pertanyaan, di mana Tuhan sekarang? Betulkah Tuhan tidak peduli dengan kehidupan kita? Betulkah Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita saat ini ketika semua orang melipat tangan dan berdoa mohon Tuhan pandemi ini berlalu? Kok Tuhan seolah-olah diam? Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya pikir saat ini adalah waktu yang baik untuk kita merenungkan dan memahami persoalan hidup kita melalui pertanyaan-pertanyaan ini.
Di mana Tuhan ketika kita menderita? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Ini bercerita tentang Tuhan menampakkan diri kepada Musa melalui nyala api yang terbakar. Lalu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Musa melalui penampakan itu? Untuk apa Tuhan secara khusus datang pada waktu itu menemui Musa? Menunjukkan dirinya dengan cara yang ajaib. Nah, saya mau ajak kita untuk membaca ayat 7. Mari Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca ayat 7. Di sana dikatakan begini. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Lalu ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau ayat-ayat ini sampaikan kepada kita? Ayat-ayat ini mewajar kita untuk melihat bahwa Tuhan melihat penderitaan hidup kita. Bahwa ternyata Tuhan tidak diam ketika umatnya menderita. Bahwa ternyata Tuhan tidak diam saja, tidak cuek dengan keadaan. Tetapi Tuhan memperhatikan. Bahkan kalau ayat yang kita baca ini, Tuhan bukan hanya melihat, bukan hanya memperhatikan, tapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh penderitaan anak-anaknya. Lalu yang kedua, bahwa Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada dalam masa hidup kita, kita merasa percuma berdoa, Bapak Ibu salah. Ketika Tuhan melihat dan bertindak, itu atas dasar Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Kenapa Tuhan mau menolong? Karena Tuhan mendengarkan doa anak-anaknya yang berseru kepadanya. Makanya Tuhan Yesus ajar kita, mintalah, maka kamu akan diberi. Minta, kita disuruh untuk meminta. Jadi ayat-ayat ini menjadi pembuktian bagi kita bahwa Tuhan mengetahui segala yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memperhatikan tiap tetesan air mata yang tertumpah di dalam doa-doa kita ketika kita menderita. Bahwa Tuhan mendengarkan sungguh-sungguh setiap doa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Sehingga jangan pernah bilang ada doa yang sia-sia. Apalagi ketika saat ini saudara-saudara, di tengah penderitaan kita, kita berhenti berdoa. Itu bukan langkah yang tepat. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 139. Ketika Raja Daud bilang begini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Raja Daud mau gambarkan bahwa enggak ada loh yang bisa saya sembunyikan dari Tuhan. Saya mau duduk, mau tidur, mau bangun, mau jalan, Tuhan tahu semua yang terjadi. Ya betul itu. Bahkan Tuhan Yesus ajar kita begini dalam Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut di kepalamu terhitung semuanya. Sampai begitu Tuhan mau gambarkan bagaimana Tuhan mengetahui tiap langkah kehidupan kita, bahkan jumlah rambut di kepala kita. Gak ada yang akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah berharganya kita di mata Tuhan. Demikianlah Ia memperhatikan hidup kita dari sehari ke sehari. Sehingga dalam kisah penampakan Tuhan kepada Musa ini, kalau dalam kisah ini kita lihat, yang punya inisiatif, yang punya ide, yang punya rencana untuk menyelamatkan umat Tuhan ketika itu bukan Musa. Bukan. Tetapi Tuhan yang punya ide, Tuhan yang punya mau, Tuhan yang punya kehendak. Tuhan tidak mau anak-anaknya terus tersiksa di Mesir. Tuhan gak tahan melihat anak-anaknya menjadi budak di tanah Mesir.
Tuhan mau anak-anaknya menikmati satu kehidupan yang baik. Tuhan mau mereka hidup di tanah yang berlimpah susu dan madunya. Itu yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu kalau kita bertanya di mana Tuhan ketika kita menderita, maka kiranya firman ini menegaskan di hati kita semua bahwa Tuhan tahu yang kita derita. Tuhan lihat sungguh-sungguh tiap jeritan doa kita. Sehingga dari firman ini ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan bersama. Yang pertama, bahwa Allah turut di dalam penderitaan kita. Jadi ada kalanya ya dalam hidup ini, ketika kita menghadapi penderitaan yang menurut kita begitu besar, begitu sukar, Tuhan tuh seolah-olah diam, tidak menjawab doa kita. Kita ragu apakah Allah benar-benar mengasihi kita. Kok orang lain diberkati? Kok doa orang lain didengarkan? Kok saya enggak? Kadang-kadang hati kita muncul perkataan-perkataan seperti ini. Tapi kiranya setelah kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, kiranya kita kembali diyakinkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Bahkan dalam penderitaan yang terbesar yang boleh terjadi dalam hidup kita, Ia memperhatikan kita sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita merasa Tuhan anti dengan penderitaan, bukan itu. Ketika Tuhan telah berinkarnasi menjadi manusia dan mengalami derita yang luar biasa di kayu salib, maka kita ingatlah, itu bukti bagi kita betapa Ia Tuhan Allah yang turut menderita bersama dengan kita manusia. Bahkan tidak ada penderitaan yang lebih besar yang diderita oleh kita karena iman kita melebihi apa yang Tuhan Yesus derita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah percaya sama Tuhan. Yang kedua, meskipun penderitaan memang tidak menyenangkan, bahkan mendatangkan kadang-kadang kepahitan dalam hidup kita, tapi itu pun bisa Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Jadi saudara-saudara, ada penderitaan di dunia ini yang justru menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Ketika selama ini kita merasa bahwa manusia luar biasa hebat, membangun ini dan itu, ekonominya luar biasa. Dalam sekejap mata Tuhan jungkir balikan, sehingga kita akhirnya sampai pada titik, oh betapa rapuhnya saya. Bahkan saat ini ketika terus berhadapan dengan yang namanya pandemi COVID dengan berbagai macam variannya, bukankah kita mau diingatkan betapa kita memang betul hanya setitik debu di hadapan Tuhan. Dan Dia Tuhan, Dia itu Tuhan yang maha besar. Apapun yang terjadi, Dia Tuhan yang maha kuasa. Dan hari ini ketika kita diingatkan betapa rapuhnya hidup kita berhadapan dengan yang namanya penderitaan, kita ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Bukan Tuhan yang berdiam diri jauh dari kita, tetapi Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, memang cara Tuhan bekerja berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada kalanya Tuhan bisa memakai penderitaan supaya kita lebih dekat kepadanya. Ada kalanya bahwa penderitaan Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Ada kalanya Tuhan pakai penderitaan kita untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya datang kepada Tuhan. Jadi ada berbagai cara yang Tuhan bisa pakai untuk menjadikan penderitaan kita menjadi kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kalau kita merasa kita sedang ada dalam situasi hidup yang sukar dan menderita, bergumul, maka ingatlah kepada Tuhan bahwa setiap seruan doa kita Ia dengarkan. Bahwa setiap permohonan dan doa kita Ia perhatikan. Tetaplah kuat, tetaplah berpengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita nyanyikan Gita Bakti 218 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk lawatan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Firman yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang memperdulikan hidup kami, bahwa Engkau Allah yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, yang mendengarkan seru doa kami ketika kami mengalami kesusahan, pergumulan hidup, bahkan penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Bapa, saat ini kami berdoa sungguh-sungguh untuk semua anak-anak-Mu yang mengalami dampak pandemik COVID-19 dan saat ini harus mengalami banyak perubahan hidup dan bergumul. Biarlah kiranya di tengah penderitaan tidak ada hati yang putus asa dan menjadi tawar, tetapi tetap berpegang pada keyakinan bahwa Engkau Allah yang baik, yang memperhatikan kehidupan anak-anak-Mu dengan seksama. Karena itu ya Bapa, biarlah kami boleh berdiri teguh, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan Allah yang menopang perjalanan hidup kami dalam suka dan duka. Bahkan pada malam hari ini ya Bapa, di tengah kebersamaan kami dalam ibadah pada malam hari ini, kami mendoakan pemerintahan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan memberkati penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan jaga peliharakan, khususnya Provinsi Bali dan Kota Denpasar di mana kami boleh tinggal, berusaha dan berkarya. Biarlah kasih Tuhan melingkupi para pemimpin kami untuk sungguh mengusahakan yang terbaik dalam kebersamaan sebagai anak-anak bangsa di tengah-tengah Pulau Bali ini. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan hari ini. Kuatkan setiap jiwa, kuatkan setiap orang ya Bapa, terutama untuk mereka yang bergumul dengan sakit penyakit ini, supaya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka boleh kembali pulih dan disembuhkan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk semua tenaga medis. Kiranya Tuhan kuatkan hati mereka, teguhkan langkah mereka setiap hari untuk boleh hadir dan mendampingi mereka yang sakit. Dan kami doakan untuk proses vaksinasi yang sedang dikerjakan, biarlah semua boleh berlangsung baik, diterima dengan baik oleh masyarakat, dan boleh dikerjakan dengan penuh kesungguhan oleh para pemimpin dan juga tenaga medis yang mengerjakannya. Terima kasih ya Bapa, demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, kiranya Tuhan memberkati, supaya gereja kami GPIB, terutama GPIB Maranatha Denpasar, selalu boleh ada dalam ingatan bahwa kami dipanggil untuk melayani, untuk menjadi garam dan terang di Pulau Bali ini. Sehingga semangat pelayanan boleh terus ada di hati kami masing-masing, supaya di dalam hidup dan melalui hidup kami, nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk semua warga GPIB Maranatha Denpasar. Kami dukung dalam doa untuk mereka yang sakit dan dalam perawatan di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus kuatkan hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan anak-anak-Mu. Supaya sungguh Tuhan kami melihat dalam kerapuhan kami sebagai manusia, kami punya Allah yang maha besar yang menopang kehidupan kami. Demikian juga Tuhan kami mendoakan untuk setiap keluarga-keluarga yang hari ini bergumul dan berdoa. Biarlah Engkau Allah mendengarkan segenap doa anak-anak-Mu dan memberikan jawaban yang terbaik seturut dengan kemurahan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada malam hari ini. Baik presbiter, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, kiranya Tuhan memberkati supaya pelayanan boleh disambut dengan sukacita dan dilakukan dengan tulus hati. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkannya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah Ibu, Bapak, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 256 bait 1. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan kasih sayang Tuhan lewat ibadah keluarga malam hari ini. Di dalamnya kami memberikan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Oleh karena itu, Tuhan berkati persembahan ini, sehingga boleh bermanfaat di dalam pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan doa syukur kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian untuk kita mengikuti warta jemaat hari ini. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini
Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu Bapa jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan kita bersama, kami mohon perhatian kepada ibu bapa warga jemaat untuk mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode GPIB. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan kita jadikan firman Tuhan yang telah kita dengar sebagai penuntun kehidupan kita. Kita nyanyikan KK 749 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya.